Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, seluruh warga masyarakat Kota Kendari yang saya cintai, dan seluruh jajaran tim COVID-19 tingkat Kota Kendari. Ada hadir bersama kita dengan terus setia Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara sekaligus Ketua ID Kota Kendari. Hadir juga bersama kita Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, Dr. Sukirman. Juga baru saja bergabung bersama kita Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Kendari, dan tentu juga tetap setia seluruh kru tim Dinas Kominfo Kota Kendari yang terus menyediakan data dan fasilitas agar informasi tentang penanganan COVID-19 di tingkat Kota Kendari dapat tersaji kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak henti-hentinya kami akan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin, meningkatkan kebersihan diri, berperilaku hidup sehat dengan cara terus mencuci tangan, menggunakan masker, dan rutin berolahraga, karena dengan cara itulah kemudian kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga potensi tertular virus corona atau COVID-19 ini dapat kita hindarkan. Dan saya juga terus memberikan apresiasi, rasa hormat saya dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari yang terus mematuhi dan mengikuti himbauan pemerintah untuk terus berada di rumah. Alhamdulillah hari ini tetap terjaga situasi kondusif yang sudah kita ciptakan pada 1 hari yang lalu kemarin, dan hari ini kita menyaksikan kondisi itu terus terjaga. Kita berharap kondisi ini terus bisa dipertahankan dan bisa kita jaga bersama sehingga penularan COVID-19 ini akan bisa kita hindarkan dan kita bisa segera keluar dari situasi yang berat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum saya menyerahkan kepada juru bicara kita, Dr. Al-Ghazali, terkait dengan perkembangan terkini, seperti saya sampaikan tadi bahwa di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo, yang insya Allah sudah menjalin kerjasama dan kesepakatan bersama pemerintah Kota Kendari, bersama-sama memberikan penyuluhan, memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat bagaimana bertindak tepat dalam situasi mewabahnya COVID-19 saat ini. Dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kota Kendari, sehingga kita bersama-sama bisa kompak bersatu padu mengatasi situasi hari ini. Oleh karena itu kepada Ibu Dekan kami persilakan untuk mungkin memberikan himbauan sekaligus menyampaikan komitmen bersama yang bisa beliau sampaikan. Kepada Ibu Dekan kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Wali Kota Kendari yang terhormat, teman-teman sejawat, Direktur Rumah Sakit dan ke juru bicara gugus penanganan COVID Kota Kendari. Saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo serta Universitas Akademika Universitas Halu Oleo menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berperan aktif dalam penanggulangan COVID-19. Jadi ada beberapa hal yang memang kami telah lakukan
Dan ke depan kami ingin berperan lebih banyak lagi, terutama di Kota Kendari yang kita tahu bersama bahwa semakin hari kasusnya semakin bertambah, baik yang terkonfirmasi positif maupun ODP yang setiap hari kita bisa lihat bersama. Jadi beberapa waktu yang lalu sejak awal kami dari Fakultas Kedokteran sudah mengambil peran. Ya, ada beberapa yang bisa kami kerjakan bersama-sama, baik itu dengan gugus provinsi maupun gugus Kota Kendari. Dengan gugus provinsi kita bekerja sama, salah satunya adalah anak-anak kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran maupun Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Farmasi serta beberapa dari fakultas yang lain itu sudah tergabung dalam gugus kepemudaan di tingkat provinsi yang membantu di bidang edukasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa mereka kerjakan untuk membantu edukasi dan tracer terhadap keluarga pasien. Kemudian dosen-dosen kami juga alhamdulillah ikut berperan aktif juga, salah satunya karena keterbatasan tenaga. Ya, salah satu dosen kami kebetulan spesialis paru juga alhamdulillah terlibat di Rumah Sakit Kota Kendari. Ya, barangkali tulang punggung Kota Kendari beliau. Ya, alhamdulillah baru selesai langsung bisa berperan aktif. Dan adik-adik kami, anak-anak kami yang sudah selesai, yang menjalankan internship sampai saat ini beberapa ikut serta dalam tim penanggulangan di beberapa kabupaten kota, salah satunya di Kota Kendari di beberapa rumah sakit, kemudian di Konawe itu mereka ditempatkan di rumah sakit khusus COVID, dan itu yang kami bicarakan sampai hari ini. Kebetulan akan ada internship yang baru yang mungkin juga akan kami alokasikan ke Kota Kendari. Alhamdulillah bulan ini mungkin kami akan melaksanakan penyumpahan dan mungkin menjadi tambahan tenaga medis buat Kota Kendari dan kota-kota penyangga di sekitar Kota Kendari. Dan dalam waktu dekat kami sedang merencanakan dan sekarang sedang berjalan bahwa kami akan menurunkan tim sukarelawan yang dikendalikan dari Kementerian Kemendikbud melalui tim rekon dari Kementerian yang nanti akan membantu edukasi, yang akan membantu untuk surveillance dan tracing untuk ODP yang dibagi dalam beberapa kategori yang nantinya anak-anak di belakang layar karena masih statusnya mahasiswa, jadi memang tidak turun ke lapangan, tidak seperti tim medis yang langsung turun di garis depan di rumah sakit, tapi anak-anak akan turun membantu memberikan edukasi dan surveillance maupun tracing untuk kasus COVID. Jadi ada beberapa hal, mudah-mudahan kami berharap ke depan kerjasama itu lebih baik lagi Pak Wali Kota. Jadi kami berharap kami bisa berperan lebih banyak lagi sehingga keberadaan kami Fakultas Kedokteran khususnya dan Universitas Halu Oleo bisa bermanfaat buat masyarakat, terutama dalam kondisi seperti ini yang memerlukan kerjasama dari semua pihak, tidak hanya dari tenaga medis atau para medis, tapi memerlukan kerjasama seluruh masyarakat untuk bekerja bersama-sama menanggulangi COVID-19 yang memang memerlukan kesadaran bersama, ya, terutama kesadaran masyarakat untuk bagaimana memutus mata rantai penularan itu. Salah satunya terima kasih Pak Wali Kota sudah merespon begitu baik bahwa bagaimana cara mencegah penularan itu adalah dengan menjaga jarak. Salah satunya adalah program 3 hari ini, walaupun mungkin harusnya 14 hari, tapi suatu program yang dimulai dengan sangat baik dan alhamdulillah kondisi Kota Kendari memang mudah-mudahan bisa memutus mata rantai itu supaya tidak semakin bertambah lagi kasus COVID-19 yang ada di Kendari. Saya kira himbauan saya sama dengan Pak Wali Kota bahwa kita bersama-sama harus bekerja bersama-sama.
Jadi tidak bisa kita sendiri-sendiri, baik masyarakat maupun petugas dan pemerintah. Mari kita bersama-sama untuk bersatu padu bagaimana caranya supaya kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 sehingga kita bisa keluar bersama-sama dari masalah ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Juminten sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo yang tadi saya kira sangat jelas menyampaikan kepada kita semua langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Unhalu maupun Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan fakultas lain yang ada di Universitas Haluoleo yang saat ini diwakili oleh beliau, bahwa langkah-langkah tersebut sudah disinergikan dengan berbagai pihak, baik itu gugus tugas tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara maupun gugus tugas tingkat Kota Kendari, sehingga saya kira ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini bahwa sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan. Jadi tentu memang tidak semua terberitakan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi yakinlah bahwa sesungguhnya tanpa terberitakan pun juga kita terus bekerja. Kami dan semua elemen ini sedang bekerja dengan serius, bahwa mungkin hasilnya baru sebagian yang nampak, tetapi bukan berarti bahwa apa yang sedang diupayakan, apa yang sedang dikerjakan oleh semua elemen ini itu bukan berarti bahwa mereka tidak bekerja. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, seluruh masyarakat Kota Kendari, bahwa insya Allah koordinasi dan kerjasama lintas sektor, lintas pemerintah, dan juga mungkin semua stakeholder yang ada, ini sedang kita lakukan. Bahwa hari ini ada yang hasil yang sudah kita saksikan, itu pun bukan kerja satu pihak, apalagi hanya kami pribadi. Ini semua kerja bersama, akumulasi dari seluruh langkah-langkah yang sudah kita lakukan, sehingga mulai dirasakan oleh masyarakat, mulai bisa diikuti oleh masyarakat. Bahwa sekarang masyarakat bisa patuh, tentu ini berdasarkan hasil dari himbauan-himbauan yang sudah kita lakukan sejak awal, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, maupun yang dilakukan oleh semua stakeholder yang ada. Dan oleh karena itu saya sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak, sekaligus menghimbau kepada semua pihak agar mari sama-sama kita hadirkan suasana kondusif seperti ini, termasuk saling memotivasi, memberikan informasi baik, memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa sikap seperti inilah yang harusnya muncul dari kita semua, sehingga suasana dan kondisi mewabahnya COVID-19 ini bisa kita atasi bersama. Karena kalau hanya kemauan satu pihak, saya kira ini tidak akan bisa terwujud. Itu mungkin himbauan dari kami. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan data medis kita, perkembangan per hari ini, tanggal 11 April 2020. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran UHO, Ibu Kadis Kesehatan Kota Kendari, Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, dan Bapak Kadis Kominfo beserta kru yang alhamdulillah selalu menemani kita untuk merilis berita tentang penanganan percepatan COVID-19 di Kota Kendari ini. Sebagaimana himbauannya disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, kemudian disampaikan juga oleh Ibu Dekan Fakultas Kedokteran UHO, sehingga benar-benar himbauan ini bukan hanya sekedar himbauan belaka, tetapi mari kita benar-benar sama mengindahkan, melakukan apa yang disampaikan atau dihimbaukan oleh beliau tadi. Namun perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah bahwa satu tambahan buat kita, jika sekiranya ada di antara kita yang sakit, maka sekali lagi kami sampaikan, jujurlah,
sampaikan apa adanya kepada dokter yang ingin mengobati kita, sehingga dengan demikian dokter bisa memberikan diagnosa yang lebih tepat, yang lebih baik, sehingga mata rantai dari penularan COVID-19 ini bisa segera teratasi. Karena apa yang disampaikan kepada dokter, ketidakjujuran itu akan membuat susah pula untuk memberikan diagnosa yang tepat. Sebagaimana kita tahu bahwa jumlah yang meninggal sekarang untuk dunia itu sudah puluhan ribu, dan Indonesia sendiri sudah ada sekitar 300-an, dan mudah-mudahan Kendari yang mana kita tahu sudah ada 1 orang meninggal, mudah-mudahan tidak akan bertambah lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman wartawan yang kami hormati, baiklah, pada hari ini Sabtu 11 April 2020, sebagaimana biasanya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Kasus ODP, berkurang kasus ODP sebanyak 3 orang, dari Kecamatan Kadia 1 orang, kemudian Kecamatan Poasia 2 orang. Jenis kelamin perempuan umur 35 tahun terkonfirmasi sejak tanggal 14 Maret selesai tanggal 10 April. Kemudian jenis kelamin perempuan umur 55 tahun terkonfirmasi sejak tanggal 15 Maret selesai tanggal 11 April. Kemudian jenis kelamin laki-laki umur 21 tahun terkonfirmasi sejak 24 Februari selesai tanggal 30 Maret. Sehingga total ODP sampai saat ini sebanyak 136 orang, selesai pemantauan 96 orang, dan masih dalam proses ODP 40 orang. Kemudian pada kasus PDP, bertambah kasus baru PDP yakni 6 orang. 2 Kecamatan Kambu, 3 Kecamatan Wawa, dan 1 Kecamatan Kadia. Yang mana jenis kelamin laki-laki Kecamatan Kambu isolasi perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian jenis kelamin laki-laki Kecamatan Wawa isolasi perawatan Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian jenis kelamin laki-laki Kecamatan Wawa isolasi perawatan Bayangkara. Kemudian jenis kelamin laki-laki Kecamatan Kambu isolasi perawatan Rumah Sakit Bayangkara. Dan jenis kelamin laki-laki Kecamatan Wawa isolasi perawatan Rumah Sakit Bahtermas. Kemudian 1 orang jenis kelamin laki-laki Kecamatan Kadia umur 8 bulan, gejala medis batuk sesak napas isolasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahtermas. Riwayat tidak ada kontak erat dengan pasien positif pada tanggal 10 April pukul 20.00 dinyatakan meninggal. Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada teman-teman wartawan atau Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa seperti biasanya pasien yang masuk rumah sakit itu dilakukan perawatan dan pengobatan seperti biasanya. Jika pasien misalnya masuk dengan pneumonia, itu dilakukan perawatan dan pengobatan. Namun kemarin setelah DPJP-nya melihat bahwa pasien tersebut mengarah ke COVID-19 sehingga dimasukkan ke dalam PDP. Namun beberapa saat setelah PDP, pasien tersebut dinyatakan meninggal. Dan perlu pula kami sampaikan bahwa pasien tersebut, sebagaimana kami merilis kemarin, setelah selesai pasien tersebut juga dinyatakan oleh DPJP-nya yang ada di Rumah Sakit Bahtermas menjadi pasien PDP. Sehingga total kasus PDP saat ini sebanyak 35 orang, dan selesai PDP 16 orang, dan masih dalam proses PDP sebanyak 19 orang. Kemudian kasus positif COVID-19, kasus bertambah 1 orang positif. Jenis kelamin laki-laki 35 tahun Kecamatan Mandonga, ini terkonfirmasi tanggal 7 April dan tanggal 10 April dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Dan notifikasinya itu setelah selesai kami rilis, yang bersangkutan dinyatakan positif, dan pukul 02.00 dini hari dinyatakan meninggal dunia. Dan perlu pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman wartawan, bahwa pasien ini sebelumnya
sering melakukan pengobatan dengan gagal ginjal, sehingga penyakit yang menyebabkan meninggalnya adalah penyakit komorbid yang sebelumnya, penyakit dengan gagal ginjal. Kemudian juga pasien ini terkonfirmasi tertular oleh virus COVID-19, sehingga imunitas atau daya tahan tubuh yang sebelumnya pasien memang kurang bagus, dengan masuknya virus ini membuat atau memperparah dan membuat pasien tersebut meninggal dunia. Sehingga total konfirmasi sampai dengan saat ini kasus positif sebanyak 14 orang dan 1 orang telah dinyatakan sembuh dan sudah berada di rumahnya. Pasien meninggal 1 orang, sehingga pasien positif yang masih dalam perawatan berjumlah 11 orang. Perlu pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah atau wartawan, kami sebagai juru bicara mengungkapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah yang telah meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ada di rumah bersabar dengan keadaan ini. Dengan meninggalnya pasien yang kemarin dinyatakan sebelumnya menderita atau mengalami pengobatan gagal ginjal, itu mengindikasikan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa dokter, bahwa penyakit komorbid atau penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, penyakit jantung, asma, penyakit lain yang kira-kira dapat atau dialami oleh orang-orang tua, itu sangat mempercepat daripada proses kematian jika sekiranya COVID-19 ikut dalam penyakit tadi. Sehingga harapan kita bersama bahwa anjuran pemerintah, anjuran wali kota benar-benar di rumah, karena yang kita khawatirkan adalah asymptomatic carrier. Di sini asymptomatic carrier adalah orang yang berpergian kemana-mana dengan tidak adanya gejala atau orang tanpa gejala, dan ini ada pada orang-orang atau orang-orang muda atau usia remaja. Yang mana usia remaja ini lebih aktif untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kesana kemari tanpa menyadari bahwa bisa memberikan penularan kepada anak-anak atau orang tua yang ada di rumah, apalagi ada penyakit menahun yang dialaminya. Oleh karenanya benar-benar di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mesti harus dilakukan di rumah. Demikian penyampaian data medis yang kami sampaikan. Jika nanti ada diskusi dengan teman-teman wartawan, kami silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Al-Ghazali yang sudah menyampaikan informasi kepada kita semua tentang data terkini pasien atau status masyarakat Kota Kendari yang baik itu ODP, PDP maupun yang positif. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa ada satu dari korban yang kemudian meninggal dunia pada hari ini. Tentu kami secara pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari menyampaikan rasa bela sungkawa yang setinggi-tingginya. Semoga arwah almarhum mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan, kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kami mempersilahkan rekan-rekan wartawan untuk mungkin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada tim COVID, juga ada beberapa kebijakan yang ingin kami umumkan kepada seluruh masyarakat terkait dengan langkah-langkah pemerintah Kota Kendari untuk memaksimalkan seluruh upaya agar masyarakat itu bisa mengikuti himbauan untuk mengatasi COVID-19 ini. Yang pertama, kami sedang mempersiapkan untuk melaksanakan operasi pasar. Jadi kami sedang menyiapkan kegiatan operasi pasar mobile. Jadi kenapa kami memberi judul kegiatan ini operasi pasar mobile, karena operasi pasar mobile yang akan kita lakukan ini berbeda dengan operasi-operasi pasar sebelumnya yang kita lakukan dengan mengundang masyarakat untuk di satu titik.
Jadi kita akan membuat jadwal, kami sedang koordinasi dengan Bulog untuk persiapannya. Insya Allah di pekan depan ini kita akan mulai selama 1 minggu. Kita akan gilir seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Kendari, dan model distribusinya nanti akan benar-benar kita lakukan dari rumah ke rumah. Nanti kami akan mengumumkan hotline. Jadi ini pun sudah beredar sebenarnya di level kelurahan, RT dan RW ini sudah beredar untuk masyarakat sudah boleh memesan yang ingin membeli dari bahan-bahan baku yang disiapkan. Kita menyiapkan 3 jenis paket, ada paket senilai 100.000, ada paket senilai 150.000, dan ada paket senilai 200.000. Ini kita peruntukkan bagi masyarakat yang punya daya beli. Jadi sekali lagi, program operasi pasar ini kita lakukan ditujukan kepada masyarakat yang punya daya beli, yang punya kemampuan daya beli. Hanya kita berharap untuk kemudian tidak meninggalkan rumah, sehingga kita buat operasi pasar ini supaya mereka tetap dapat kebutuhan pokoknya dan tidak perlu mengantri, tidak perlu menumpuk di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar-pasar. Ini kita akan fasilitasi untuk kemudian mereka memenuhi kebutuhan pokoknya dari rumah saja. Nanti kami yang bekerja, tim kami yang bekerja, tim pemerintah Kota Kendari, tim penanggulangan kebutuhan pangan yang sudah kami bentuk ini akan bekerja. Insya Allah kita akan lakukan, masih menunggu konfirmasi dari Bulog, tapi perkiraannya kemungkinan kita mulai Rabu atau Kamis depan. Kita akan mulai program operasi pasar mobile. Jadi nanti akan kita lakukan untuk langsung dari rumah ke rumah yang sudah melakukan pemesanan. Itu program yang pertama. Kemudian program yang kedua yang juga kami sedang persiapkan. Saat ini pemerintah Kota Kendari sedang melakukan pendataan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Pertama, kami tujukan kepada rakyat miskin. Mohon maaf kami harus menyebutkan nomenklatur ini karena seperti itu nomenklatur yang dituliskan dalam peraturan dan ketentuannya. Jadi kami sedang melakukan updating data terkait data masyarakat miskin. Kami sudah punya datanya di Dinas Sosial, hanya pendataan ini untuk mengupdate sekiranya ada masyarakat yang terkena dampak dari situasi COVID-19 ini, namun selama ini belum pernah tersentuh bantuan, belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu level pusat, provinsi maupun Kota Kendari. Kami berharap ini bisa ditindaklanjuti, mungkin sudah beredar juga linknya kepada seluruh masyarakat. Kami mendapatkan banyak masukan, komentar bahwa boleh jadi masyarakat miskin ini tidak punya fasilitas Android untuk kemudian melakukan pendaftaran. Oleh karena itu kami minta kepada seluruh warga masyarakat yang tahu di sekelilingnya ada masyarakat yang harusnya masuk dalam jaring bantuan ini, kami minta bantuannya. Kita tahu masyarakat kita tentu sangat terbatas, mungkin ada tetangga atau ada sekitar wilayah rumah kita yang kita anggap dia pantas untuk menerima bantuan ini, dan sepengetahuan kita belum mendapatkan bantuan, mohon bantu untuk didaftarkan. Jadi ini maksud kenapa kami membuat link ini. Kami minta seluruh warga masyarakat bisa membantu, sehingga masyarakat kita tidak ada lagi yang kemudian mengeluhkan, atau jangan sampai karena ketidaktahuan kita atau ketidakpedulian kita sehingga masyarakat kita ada yang harusnya berhak menerima tapi tidak terjangkau oleh kita. Oleh karena itu kami menyadari betul kemampuan pemerintah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu kami mohon bantuan dari seluruh pihak, termasuk teman-teman media. Sekiranya ada warga kita yang membutuhkan, tidak harus kita menunggu viral untuk kemudian kita bantu. Jadi kalau ada langsung didaftarkan. Jadi bukan untuk diviralkan tapi untuk dibantu sehingga segera mendapatkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian level berikutnya atau kemudian kelompok yang lain yang ingin kita data juga. Jadi akan ada 3 link yang akan kita sebarkan. Yang kedua, link pekerja dan karyawan. Pekerja karyawan yang selama ini mungkin ada pekerjaan tetapi karena situasi mewabahnya COVID-19 ini
menjadi kehilangan pekerjaan, atau untuk sementara mungkin dirumahkan, atau memang perusahaan yang kemudian kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan tunjangan dan sebagainya, ini kita minta untuk didata. Jadi kita akan berikan waktu sampai tanggal 17 April untuk ini juga didata. Mulai malam ini kami akan sebarkan linknya. Sekali lagi kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat Kota Kendari, juga rekan-rekan media untuk membantu menyebar. Sama dengan yang tadi, kami berharap sekiranya ada kerabat, kenalan, atau teman siapapun yang kita kenal terdampak dari COVID-19 ini untuk sama-sama didaftarkan di link ini. Kemudian kelompok yang ketiga yang kami akan juga data, yaitu pedagang. Jadi kelompok pedagang, baik itu pedagang pasar, pedagang kaki lima maupun UMKM yang juga terdampak dari situasi mewabahnya COVID-19 ini, kami juga meminta untuk mengisi form yang kami sediakan, sehingga kami berharap nantinya seluruh elemen masyarakat yang kita pandang terdampak oleh COVID-19 ini itu bisa kita tangani, bisa kita sentuh secara proporsional tentunya sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ada di pemerintah. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat data ini mendapat support dari masyarakat, sehingga kebijakan yang kami ambil nantinya itu benar-benar tepat sasaran sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini informasi tambahan yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, seluruh masyarakat Kota Kendari, dan saya juga mohon kepada teman-teman wartawan, awak media untuk membantu kami mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi ini agar bisa direspon secara baik dan kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat, data yang lebih tepat, dan nanti kebijakan yang kita ambil juga tepat sasaran. Saya kira ini tambahannya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman wartawan. Saya senang sekali hari ini menyaksikan begitu banyak teman-teman wartawan yang bisa tersambung dengan media center Kota Kendari, dan menurut saya ini jumlah terbanyak yang pernah bergabung sepanjang konferensi pers yang kita lakukan. Kalau saya tidak salah lebih 20 orang ini. Silakan, siapa lebih dulu? Ferry Musyafir, silakan. Dari Tegas, Pak Wali, Tegas. Dari Tegas. Pak Ferry dulu. Duluan angkat tangan tadi, silakan. Mic-nya dihidupkan dulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Pak, saya mau konfirmasi terkait dengan masalah yang meninggal warga Kota Kendari yang berumur 35 tahun, warga Kadia. Tadi informasinya juga sudah kami peroleh, dan dari tanggapan pemerintah Kota Kendari dengan adanya warga yang meninggal ini, apakah ada tindakan selanjutnya seperti mungkin ada sterilisasi atau adakah di tracking siapa-siapa saja yang pernah kontak fisik dengan almarhum, dan juga mungkin boleh ada sedikit penjelasan, Pak, terkait selama ini almarhum juga pernah kemana, maksudnya pernah keluar kota atau pernah berinteraksi dengan siapa sehingga beliau ini positif corona. Itu, Pak, pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi operasi pasar mobile, Pak. Untuk operasi pasar mobile tadi disiapkan untuk paket yang 100.000 dan 150.000. Boleh dijelaskan, Pak, untuk paket yang disiapkan itu ada berapa paket? Dan itu di dalam paket itu apa-apa saja? Apakah memang ada kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak, gula, dan sebagainya? Dan terakhir tadi untuk yang ingin mendaftar, mungkin linknya boleh dijelaskan lebih detail, Pak, supaya kami juga lebih mengerti, Pak. Saya pikir itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait data medis, saya persilakan Pak Dr. Al-Ghazali untuk menjelaskan. Ya, baik Pak Ferry. Jadi meninggalnya satu orang itu tadi ditanyakan apa yang dilakukan selanjutnya. Jadi perlu kami sampaikan dulu sebelumnya bahwa pasien ini memang mengalami gagal ginjal, ya, bahasa medisnya CKD.
Jadi pasien ini mengalami pengobatan dan rutin berkunjung ke Rumah Sakit Santa Ana. Nah, kemudian setelah itu masuk, kemudian dokternya atau dokter penanggung jawab melihat bahwa perlu dilakukan pemeriksaan rapid. Sehingga dilakukan pemeriksaan rapid. Pertama kali dilakukan itu negatif, kemudian tetap dokternya berinisiatif untuk melakukan swab. Nah, setelah dilakukan swab, ternyata notifikasinya kemarin masuk. Kemarin masuk setelah kami rilis di sini, kemudian setelah masuk dan pasien itu juga dimasukkan begitu datang dirujuk dari Rumah Sakit Santana masuk di Rumah Sakit Bahtera Mas langsung diisolasi. Namun pukul 02 dini hari dinyatakan meninggal. Nah, di sini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari adalah pertama, tadi kami mengkonfirmasi mau dilakukan penyemprotan di daerah, namun masih melihat bahwa keluarga masih berduka, sehingga insya Allah besok pagi akan dilakukan penyemprotan. Kemudian yang kedua, tentu akan dilakukan tracking terhadap keluarga, kerabat, dan orang-orang yang pernah kontak langsung dengan orang tersebut. Dan perlu pula kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, tentunya kepada teman-teman wartawan, bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kita sudah masuk ke dalam zona merah. Artinya, melihat dengan perkembangan ini, kita benar-benar harus hati-hati untuk tidak keluar rumah, karena yang sangat memungkinkan untuk memberikan penyebaran kepada orang lain ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah anak muda atau remaja yang banyak beraktivitas di luar. Sehingga kita tidak tahu bahwa bisa saja orang yang meninggal tadi ini melakukan kontak dengan teman-temannya atau siapa yang mengunjungi dia. Nah, itu yang jadi bahan yang benar-benar harus kita pikirkan bersama, sehingga penularan atau apa yang dilakukan sekarang ini bisa terhenti dan tidak menyebar luas begitu mungkin. Begitu Pak Ferry, makasih. Terima kasih Pak Dokter yang sudah menjelaskan. Tentu rekan-rekan media yang kami hormati, kalau informasi terkait dengan langkah-langkah insya Allah akan terus dilakukan secara maksimal sesuai dengan standar dan SOP yang sudah ditetapkan. Hanya saja mohon maaf sekiranya tidak semuanya bisa kita buka secara vulgar kepada teman-teman, karena kita dibatasi oleh ketentuan dan aturan. Oleh karena itu ini yakinlah bahwa tenaga medis kita, dinas kesehatan, baik tingkat Kota Kendari maupun Provinsi Sulawesi Tenggara, saya juga sudah mendapat laporan detailnya bahwa sudah dilakukan tracking, sudah dilakukan pendataan, sudah dilakukan monitoring kepada jejak ya informasi. Oleh karena itu kami selalu menghimbau kepada pihak keluarga untuk menyampaikan datanya secara jujur. Karena dengan begitu akan sangat membantu kami, aparat yang bertugas untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi itu himbauan dari kami dan ini terus kami lakukan. Dan alhamdulillah sejauh ini sangat kooperatif dan kita juga mendapatkan informasi. Namun tentu kita akan terus berulang melakukan cross check dan berulang-ulang sehingga kita mendapatkan data dan informasi yang lebih valid untuk mengambil tindakan. Kemudian pertanyaan terkait dengan operasi pasar mobile yang kami lakukan, insya Allah nanti akan kita sebarkan pamflet secara masif, baik itu dalam bentuk elektronik maupun nanti dalam bentuk iklan di beberapa media, untuk memastikan bahwa gerakan atau kemudian kegiatan operasi pasar mobile ini nanti bisa disambut dan direspon oleh masyarakat. Kalau ditanyakan terkait isi paket yang 100, 150 dan 200 ribu itu tentu bahan pokok. Di sana nanti ada beras, gula, terigu, minyak goreng dan beberapa bahan pokok yang lain yang nanti juga akan kita jelaskan secara detail apa isinya, yang 100 ribu apa isinya, 150 ribu apa isinya, dan 200 ribu apa isinya. Itu nanti akan kita jelaskan, termasuk nanti masyarakat mengontak kemana. Jadi kenapa saya umumkan sore ini, supaya nanti begitu muncul informasinya kepada seluruh masyarakat, ini tidak dipertanyakan lagi apakah legal, apakah kemudian program ini berasal dari mana. Sengaja saya umumkan lebih dulu, supaya begitu nanti muncul di tengah masyarakat, link berita maupun link kontaknya itu resmi dari pemerintah Kota Kendari. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian
terkait dengan tadi data-data yang kami butuhkan, terima kasih kalau teman-teman semua bisa membantu dan seluruh masyarakat Kota Kendari berkenan untuk membantu, itu akan sangat memudahkan kami dalam pengambilan kebijakan nantinya, sehingga kalaupun kita nanti mengambil beberapa keputusan itu benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kalkulasi dan kondisi yang dibutuhkan. Jadi itu tambahan informasi, penjelasan dari apa yang sudah kami berikan dan yang ditanyakan. Kedua, silakan berikutnya siapa yang ingin? Ya, dari Tegas. Tegas, silakan Tegas dari tadi. Silakan Tegas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kepada Pak Gugus Tugasnya terkait dengan yang meninggalnya hari ini warga kita. Namun yang jadi perdebatan di grup-grup Pak, ada 2 riwayat di Rumah Sakit Santa Ana itu yang dirujuk ke Rumah Sakit di Rumah Sakit Batramas. Yang pertama itu kasus lama berusia 74, yang kemudian kasus baru itu yang 35 yang dikabarkan meninggal. Namun kepastian informasinya ini yang perlu kami peroleh, apakah yang kasus lama atau yang kasus baru. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Wali, setelah ada himbauan, kami juga saya sempat memantau semalam Pak, dan menerima beberapa masukan bahwa apresiasinya terhadap Pak Wali, namun masukan mereka bahwa perlu ada tindak lanjut dari instruksi Presiden Bapak Joko Widodo tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, seperti yang saran-saran masyarakat ini atau usulan-usulan masyarakat bahwa mereka keluar pertama karena dikejar koperasi harian. Jadi mereka membutuhkan Pak Wali juga harus menindaklanjuti dari instruksi Presiden itu untuk memberikan surat atau apa saja sehingga masyarakat ini tidak merasa dikejar-kejar oleh koperasi harian atau apapun bentuknya tagihan yang mereka alami, baik itu KPR maupun kendaraan-kendaraan kecil. Itu mereka punya masukan Pak. Berikutnya terkait dengan perlu kejelasan juga bahwa kita ada 10 kecamatan, jadwalnya di kecamatan ini kapan atau di kecamatan lain kapan, dan waktunya kapan. Karena masyarakat juga menginginkan bahwa jangan sampai informasinya pagi namun ternyata mereka dapat informasi sore, sehingga dia tidak merasa mendapat dari operasi pasar itu. Yang terakhir Pak Wali, ada apresiasi juga dari masyarakat bahwa pertemuan minggu lalu terkait dengan PDAM, mereka merasa bersyukur karena tindak lanjut dari keluhan masyarakat langsung terlayani dan sampai sekarang PDAM tetap mengalir. Demikian Pak Wali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter untuk dijawab. Baik, Tegas. Jadi kami sampaikan bahwa pasien yang ada di Rumah Sakit Bahtera Mas itu memang ada 2. Yang pertama ada kasus lama itu pria usianya kurang lebih 74 tahun, itu masuk dengan gagal ginjal memang, dan sekarang masih sedang dirawat di Rumah Sakit Bahtera Mas. Kemudian yang kedua kasus baru yang kemarin masuknya itu yang dinyatakan meninggal. Dan perlu kami sampaikan bahwa pasien yang memang mengalami perawatan gagal ginjal itu kalau misalnya dia di rumah kemudian tidak mengalami pengobatan atau perawatan dengan cuci darah yang tepat, maka akan mengakibatkan naiknya fungsi ginjal, ureum kreatinin yang meningkat, sehingga akan menyebabkan pasiennya menjadi sesak.
Sehingga mungkin karena keterlambatan pasien yang masuk semalam atau diakibatkan oleh karena hinggapnya virus COVID-19 kepada yang bersangkutan, karena memang dikhawatirkan pada pasien-pasien yang dengan ada penyakit lama, ini yang dikhawatirkan, sehingga itu yang menyebabkan meninggalnya. Jadi meninggal diakibatkan oleh karena sakit gagal ginjal dan kemudian ditambah dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa memang ada dua pasien yang ada, yakni pasien lama dan yang masuk tadi malam. Tetapi yang meninggal itu adalah kasus yang baru. Ya, makasih. Jadi jelas ya, yang baru saja meninggal dunia itu adalah kasus yang baru dinyatakan positif dan meninggal semalam jam 2 ya, jam 2 dini hari. Kemudian terkait dengan pertanyaan tentang pendataan, oleh karena itu kenapa kami lakukan pendataan? Karena kan tidak bisa kita sikapi satu persatu. Jadi kita tidak bisa, oleh karena dalam pendataan itu sudah diminta untuk menyampaikan kondisinya. Misalnya nanti itu ada keterangan tentang apa kondisi yang sedang dihadapi, apakah sedang ada pemutusan hubungan kerja, apakah ada kondisi dirumahkan, atau kondisi yang lain yang mungkin bisa disampaikan nanti lewat form itu, atau mungkin kesulitan cicilan dan sebagainya, silakan nanti disampaikan dalam form yang kami sebarkan, sehingga pemerintah Kota Kendari punya data yang lengkap tentang situasi masyarakat. Setelah itu kami akan memberikan kebijakan terkait dengan situasi itu, karena tidak mungkin kita melakukan pendekatan dengan kasus per kasus, akan sangat sulit. Tapi kalau datanya masuk dan lengkap, kita akan petakan kira-kira mana yang berhubungan dengan lembaga keuangan, mana yang berhubungan dengan perusahaan tempat bekerja, mana yang berhubungan dengan pihak-pihak lain, di mana kewenangan pemerintah kota, itulah yang akan kemudian kita berikan kebijakan. Jadi sekali lagi untuk mengatasi itu segeralah bantu kami. Kalau tadi ada keluhan masyarakat, silakan ngisi form itu, silakan lihat kategorinya, Anda yang bersangkutan masuk dalam kategori mana, apakah dia masuk kategori karyawan, apakah dia masuk kategori pedagang tadi yang kemudian kita ini. Dan saya terima kasih atas semua masukannya. Terkait dengan operasi pasar mobile yang kemudian akan kita selenggarakan, insya Allah beberapa hari ke depan, paling lambat Senin, kita sudah akan umumkan jadwal di setiap kecamatan dan kelurahan, sehingga masyarakat bisa mengikuti. Namun perlu kami sampaikan, modelnya sekali lagi berbeda dengan operasi pasar yang pernah kita lakukan sebelumnya, karena kita beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi wabah COVID. Kalau yang lalu itu kan kita menetapkan satu titik sehingga masyarakat datang, dan ini sangat tidak sesuai dengan standar WHO. Oleh karena itu, nanti kalau masyarakat sudah mendaftar, dia tinggal menunggu di rumah masing-masing, tidak perlu kemana-mana, karena nanti dalam pendaftaran itu juga mereka akan terdata alamatnya, akan diantar langsung di depan rumah. Jadi tidak perlu keluar rumah, akan diantar langsung. Itu tugas kami pemerintah kota. Oleh karena itu, kami butuhkan nanti konfirmasi dan pendaftarannya secara detail. Kami juga akan sudah menyiapkan timnya. Insya Allah ini sudah akan mulai bekerja sejak besok nanti untuk pendataan. Dan masyarakat yang berkenan nanti kita akan bagikan linknya. Jadi mohon nanti masyarakat bersabar. Besok kita akan mulai bagi link untuk mereka bisa mendaftar di mana, menghubungi siapa. Jadi itu ya tambahan informasinya. Silakan kalau ada lagi dari mana nih? Paling atas. Itu apa? Sultra Berita, silakan. Ya. Mohon tidak berulang ya pertanyaannya. Ya. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina dari Sultra Berita ini. Agak sedikit mirip, cuman tadi yang mau diperjelas adalah ada dua kasus yang sama-sama adalah rujukan dari pasien Santa Ana. Nah, dari gugus tugas sendiri, apakah sudah melakukan konfirmasi ke Santa Ana bagaimana treatment yang berlaku di sana terkait penanganan COVID? Karena 2 kali kasus yang sama semua berasal dari Santa Ana, terkonfirmasi positif pasien dari sana. Terima kasih. Oke, silakan Pak Dokter langsung.
Singkat aja. Ya, baik. Jadi kami kira bahwa kami Satgas tentunya kalau dalam pelayanan ini itu berhubungan dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah dari Dinas Kesehatan sendiri sudah melakukan kerjasama di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di wilayah Kota Kendari. Dan itu sudah dilakukan semenjak Kota Kendari sudah masuk dan melakukan penanganan tentang COVID-19 ini. Saya kira bukan hanya di Rumah Sakit Santa Ana saja, semua rumah sakit yang ada di Kota Kendari. Namun yang paling ini adalah dengan Rumah Sakit Batramas tentunya. Terima kasih. Jadi kita tidak hanya satu rumah sakit ya, walaupun sekarang kasusnya dari Santa Ana, tapi semua rumah sakit Kota Kendari itu kita bangun koordinasi dan komunikasi yang intens. Bahkan dalam status PDP pun kita sudah tracking sebenarnya, apalagi positif gitu ya. Jadi itu tambahan informasinya. Silakan kalau ada lagi dari teman-teman wartawan. Dari Nisrina silakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertama Pak, masih terkait pengawasan Pak yang di daerah perbatasan. Nah kemarin kami dapat informasi dari masyarakat Pak terkait dengan pengawasan yang dilakukan. Menurut mereka, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di sekitar wilayah perbatasan itu masih longgar Pak. Padahal komitmen awalnya pemerintah bahwa pengawasan perbatasan itu diperketat dan hanya boleh bagi mereka khusus untuk yang mengangkut bahan logistik dan juga dalam keadaan emergensi. Nah, tetapi menurut laporan masyarakat, kondisi di lapangannya justru masih ada kebijakan dari petugas yang berada di lapangan yang masih meloloskan yang tidak sesuai dengan kriteria atau syarat yang disepakati yang telah dibuat oleh pemerintah. Itu satu Pak. Nah yang kedua, tadi kami sempat diskusi juga dengan beberapa teman-teman akademisi Pak. Jadi dengan melihat situasi Kota Kendari yang menjadi lokal transmisi dalam perkembangan kasus yang cukup masif, kemungkinan besar Pak, tidak hanya di Kota Kendari, tetapi diprediksi COVID-19 ini kemungkinan besar akan berakhir sampai akhir Desember 2020 karena beberapa kasus. Nah, di sisi lain, pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang dalam hal persiapan anggaran, Pak. Nah, karena kalau dana 400 triliun dari pemerintah pusat dibagi ke daerah seluruh Indonesia, itu dipastikan tidak cukup. Nah, pertanyaan saya Pak, kita tahu bahwa Kota Kendari kan ini sekian 10% pendapatannya itu kan bersumber dari sektor konsumsi. Nah, bagaimana kemudian pemerintah Kota Kendari, kebijakan apa yang dilakukan baik secara mikro maupun makro oleh pemerintah kota supaya daya beli masyarakat ini Pak tetap terjaga, karena kan diprediksi juga pelaku UMKM itu pasti akan tergerus. Nah, yang selanjutnya Pak, singkat saja, ini sekedar masukan saja Pak, dan mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Nah, kenapa tidak pemerintah kota melakukan inovasi dengan bekerja sama menggunakan pemasaran teknik digital Pak. Kita bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha untuk kemudian memberikan semacam sebagai peluang usaha baru juga nih Pak, untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam hal mereka tetap stay di rumah tetapi diberikan pelayanan melalui digital untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Nisrina ini pertanyaan anggota DPR. Dan apa tingkat pendeteksiannya terhadap kebijakan pemerintah kota seringkali mendahului yang kita umumkan. Ya, jadi terkait dengan daerah perbatasan, ya ini kalau kita bicara kasus memang akan sangat variatif. Saya bahkan mendapat informasi laporan masyarakat yang menyampaikan terlalu tegas.
Ya, saya mendapat laporan juga bahwa ada beberapa langsung WA ke saya, langsung konfirmasi ke saya bahwa kami dilarang melintas sama sekali tanpa pretensi, tanpa pengecualian gitu. Benar-benar ditegas, tutup sama sekali. Ini saya dapat laporannya dan itu saya jawab secara normatif sehingga bisa dipahami. Saya juga memberikan penjelasan supaya yang bersangkutan bisa memahami. Jadi kalau situasi-situasi lapangan, inilah juga kemudian kemarin arahan dari Pak Gubernur kepada kami bahwa mungkin memang perlu ada penguatan lagi di tingkat lapangan sehingga terstandar secara menyeluruh. Oleh karena itu saya juga mohon dukungan dari rekan-rekan media untuk bersama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kalau kita patuh dengan himbauan, kita mengikuti aturan, kita kemudian bersama-sama disiplin dengan ketentuan yang ada, saya kira situasinya akan baik, situasinya akan kondusif. Bahwa terjadi 1-2 kasus di beberapa titik, beberapa kejadian, saya kira ini tentu tidak bisa kita hindarkan gitu ya. Saya ingin sampaikan seperti itu karena tentu dengan kondisi petugas kita juga di lapangan, saya sangat memahami mereka bertugas luar biasa, kadang-kadang sudah sampai dini hari, ada yang bertugas jam 2 subuh untuk menjemput penumpang di pelabuhan. Seringkali kita yang tidak mengalami sangat mudah menjustifikasi. Kita yang tidak ikut di lapangan sangat mudah untuk memberikan penilaian bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Memang mudah bagi kita untuk kemudian menjustifikasi. Tetapi saya sangat mencermati karena mengikuti terus laporan, masukan dan perkembangan aktivitas di lapangan. Saya sangat memaklumi situasi teman-teman di lapangan. Tapi berbagai masukan, berbagai pandangan, ide, gagasan, termasuk kritikan yang masuk kami semua catat, kami semua terima dan kami jadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota. Jadi sekali lagi kami terima kasih, tapi bagi kami pemerintah ini mempertimbangkan semuanya dan berusaha untuk kemudian melakukannya secara objektif. Karena kalau tadi dari Nisrina terlalu longgar, ada malah yang melaporkan ke saya terlalu ketat. Jadi kita selalu objektif untuk kemudian menyikapi. Kemudian terkait dengan apa langkah-langkah termasuk ada prediksi sampai Desember. Oleh karena itu, kenapa kami tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan untuk menghimbau seluruh masyarakat, mari kita kompak, kita bersatu, kita disiplin. Saya kira kalau ini kita lakukan maka kita tidak perlu pesimis bahwa ini harus terjadi dalam waktu yang lama. Kalau kita semua disiplin, semua masyarakat punya kesepakatan yang sama, termasuk teman-teman media membantu kami, membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk bersikap yang sama, disiplin, saya kira tidak harus menunggu Desember. Saya sih berdoa bagi kita orang-orang yang beriman, bagi kita orang-orang yang berpikir positif, harusnya kita tetap optimis insya Allah. Memang situasi ini berat, memang situasi ini tidak mudah untuk kita hadapi, tapi selama kita masih punya keinginan yang kuat, masih punya tekad untuk bersama-sama menghadapi ini, saya kira insya Allah akan bisa kita hadapi. Tapi kalau ditanya tentang apa kebijakan pemerintah, insya Allah day by day, hari ke hari kami terus lakukan evaluasi, bahkan tidak hanya hari, per jam, pagi kami koordinasi, siang kami koordinasi, malam lagi kami koordinasi untuk merangkum semua perkembangan dan situasi, dan kami merespon secara terukur dari semua yang terjadi. Karena tentu kita juga tidak mungkin menyampaikan seluruhnya kepada masyarakat apa yang kami lakukan, tapi yakinlah insya Allah kami terus bekerja. Mudah-mudahan setiap perkembangan, setiap situasi yang terjadi bisa kita respon, bahkan kalau bisa kita antisipasi sebelum terjadi. Ini yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan masukan, dan kami berharap masukan itu terus dilakukan, termasuk koreksi, termasuk kritikan, tidak apa-apa. Bagi kami semua itu adalah penyempurna nanti dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Ketersediaan anggaran saya kira ya memang kalau kita bicara
kondisi terburuk, maka kita juga harus melakukan antisipasi. Tapi saya kira mari kita ajak masyarakat untuk terus optimis, kita ajak masyarakat untuk berpikir positif, karena dengan berpikir positif maka kondisi tubuh kita juga akan lebih baik, dan kemudian daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga. Tapi kalau kita terus mencokoki masyarakat dengan pikiran negatif, memberikan kekhawatiran, memberikan rasa panik kepada masyarakat, saya kira ini nanti akan menyebabkan daya tahan menjadi turun, dan akhirnya wabah ini semakin sulit kita atasi. Sehingga saya berharap kita semua melakukan hal yang sama, termasuk rekan-rekan media. Saya kira itu yang bisa saya jawab terkait dengan provider online. Sedang kami lakukan, baru saja pagi tadi saya mengumpulkan seluruh provider online yang ada di Kota Kendari untuk melakukan rapat koordinasi. Insya Allah saya berjanji Senin saya akan umumkan kebijakan itu, karena ini masih dalam proses penggodokan, masih dalam proses diskusi, pematangan, karena kami tidak ingin nanti perencanaannya belum tuntas untuk kemudian kami umumkan. Jadi yang kami umumkan ini yang sudah matang, yang sudah tuntas dan sudah selesai untuk kemudian dieksekusi. Untuk provider online sudah kami rapat pagi tadi, karena ditanya akhirnya saya jawab gitu, karena Nisrina kayaknya antenanya tinggi gitu. Jadi saya sudah rapat pagi tadi dengan semua provider online. Tidak apa-apa saya sebutkan, Gojek, kemudian Grab dengan Maxi, itu sudah kami lakukan ini. Jumlah total armada yang mereka miliki atau mitra driver yang mereka miliki itu sejumlah 4.000 lebih. Ini sementara kami buat perencanaannya, mudah-mudahan bisa selesai. Mohon maaf kami tidak bisa berlama-lama, mudah-mudahan besok bisa seramai ini lagi teman-teman media bergabung, sehingga pemberitaan informasi yang kami coba rilis di sini bisa tersebar merata kepada seluruh masyarakat dan lebih cepat sampainya. Mohon maaf kami batasi karena sudah maghrib. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa memberikan ketenangan, optimisme bagi seluruh masyarakat bahwa insya Allah kami semua, tidak hanya pemerintah, semua stakeholder punya kepedulian dan terus bekerja memaksimalkan langkah-langkah mengatasi COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau